Halo kalau muda dimanapun berada, selamat datang kembali di podcast Politeknik Ubaya. Hari ini hari yang sangat luar biasa, tanggal 8 Maret 2026, kita memperingati Hari Perempuan Internasional. Tema kali ini adalah percepatan aksi. Nah, ini adalah langkah nyata untuk seluruh perempuan gitu ya. Langkah apa yang akan dipercepat di sini? Bisa di dalam pendidikan, di dalam kepemimpinan, di dalam inovasi, di dalam bagaimana perempuan itu bisa mengambil keputusan. Kalau pernah dengar slogan gitu ya bahwa perempuan itu konco winking, mestinya sekarang perempuan bukan konco winking gitu ya. Perempuan bisa menjadi seorang pemimpin, perempuan bisa dengan cepat mengambil keputusan. Hari ini sangat luar biasa, kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang dari dulu sangat saya kagumi. Selamat datang di podcast Politeknik Ubaya, Bu Maria. Sehat Ibu hari ini? Sehat-sehat, bagus juga ya. Puji Tuhan sehat. Ya Ibu, hari ini kita mau berbicara mengenai percepatan aksi perempuan. Nah ini menurut Ibu kita boleh nggak mengulik sedikit gitu ya. Dulu itu kira-kira seperti apa begitu Bu. Nah ini menurut Ibu gitu ya, perempuan itu seperti apa Bu gitu ya. Ya, oke. Yang pertama-tama senang sekali Bu Agung bisa hadir di sini. Terima kasih undangannya juga. Ya, kemudian sebagai sesama perempuan nih boleh kita saling memuji juga ya Bu. Jadi kalau tadi Ibu bilang, oh sudah lama saya kagumi loh, padahal sebaliknya juga iya. Sebaliknya sudah lama juga kalau lihat sosok Bu Agung ya saya kagumi juga. Ya, jadi pertanyaan tentang perempuan itu seperti apa dan kenapa hari ini kita memperingati Hari Perempuan Internasional ya. Saya juga sempat berpikir sih, selama ini saya pikir hampir sama kalau kita peringati yang namanya Hari Ibu begitu atau mungkin Hari Ayah, Hari Perempuan, barangkali hari-hari lainnya itu sebetulnya bagi kita manusia itu sebagai pengingat gitu, pengingat akan hutang-hutang kita terhadap kondisi peradaban hidup gitu ya manusia secara umum. Jadi kenapa kita memperingati Hari Ibu? Tentunya karena orang sadar ada sesuatu yang belum seimbang gitu, gimana biasanya banyak beban domestik itu dibebankan kepada seorang ibu, sehingga harapannya orang-orang ketika kemudian itu tahu ada perayaan Hari Ibu, bukan si ibu saja yang harus misalnya itu teriak-teriak bilang oh beratnya beban saya atau mengeluarkan pendapat-pendapatnya gitu, tapi ya biar ada pihak lain gitu yang secara lebih netral itu mengingatkan seluruh masyarakat terkait itu. Saya rasa Hari Perempuan Internasional juga sama. Sebetulnya bisa jadi di tiap negara tidak sama kondisinya, tetapi secara rata-rata sepertinya data secara internasional itu membuktikan bahwa perempuan itu masih perlu mendapatkan porsi yang lebih setara dengan laki-laki di berbagai kancah begitu. Jadi lebih ke sana. Sementara kalau ditanya perempuan itu bagaimana sih ya, kalau secara umum saya rasa banyak orang mungkin akan sependapat bahwa perempuan itu memang selama ini dianggap konco winking gitu ya. Konco winking, tapi sebetulnya mendapatkan pengakuan bahwa perempuan itu secara umum itu lebih kuat, lebih punya kapasitas besar dalam menanggung banyak sekali beban-beban dalam kehidupan gitu ya. Kira-kira begitulah suatu keuntungan buat kita perempuan, tapi bisa jadi juga menjadi titik lemah di dalam konteks tertentu ya. Baik, terima kasih Ibu. Ibu kalau misalnya dulu kita kulik ke belakang lagi gitu ya, waktu studi gitu ya, waktu mungkin waktu masih SMA atau waktu masih kuliah gitu ya kan, kalau sekarang ini Ibu sudah memimpin begitu ya. Nah ini apa namanya, gimana gitu pengalaman perjalanannya ini? Apakah pernah suatu saat dulu ya waktu mungkin waktu kuliah, aduh aku kok berat ya menghadapi ini semua, atau seperti apa, atau kira-kira ke depan itu nanti seperti apa gitu yang akan dihadapi gitu ya, karena ngelihat adik-adik sekarang ini, kemarin saya ke suatu SMA begitu, mereka masih banyak juga ternyata yang patah semangatnya gitu ya. Nah itu gimana Ibu, pernah nggak gitu ya yang kita sekarang lihat sosoknya ini yang luar biasa gitu. Nah ini kalau dulu apakah juga pernah mengalami mungkin insecure atau rasa
kurang percaya diri atau apa gitu ya, dan nggak nyangka gitu ya seperti sampai saat ini gitu. Gimana Ibu? Oke, ya terima kasih Bu Agung. Kalau mau cerita terkait pengalaman lalu, saya ini sambil merecall dan menimbang-nimbang yang betul-betul relate dengan saya sebagai perempuan gitu ya. Karena kalau jujur, di Indonesia sendiri saya sebenarnya tidak terlalu merasakan bahwa kita sebagai perempuan itu banyak sekali mengalami diskriminasi. Itu ada pasti, tapi mungkin lebih baik daripada beberapa negara lain juga, tentunya tidak sebaik negara tertentu juga gitu ya. Nah, kalau lihat pengalaman saya yang lalu, semoga ini relate atau tidak relate ya, kalau pengalaman di mana saya kadang insecure, ragu dan lain sebagainya, entah itu sebagai perempuan atau sebetulnya sebagai manusia, nanti biar Bu Agung atau siapapun yang mendengar, teman-teman kaula muda bisa menilai sendiri ya. Jadi saya merasa pernah mendapatkan keuntungan sebagai seorang perempuan, privilege. Di sisi lain ya mungkin juga merasa berat gitu karena menyadari saya perempuan. Jadi kalau saya boleh contohkan, ketika saya itu berusaha mencari beasiswa gitu, jadi saya tuh dari kecil itu bawaan lahir atau didikan saya nggak tahu, tapi dari kecil itu saya agak beda di keluarga, yaitu selalu kepengen sesuatu yang lebih, padahal tahu kayaknya kok nggak punya gitu, kayaknya kok nggak bisa nyampe gitu loh. Jadi contoh kecilnya motivasi itu untuk kayaknya gitu ya, meraih tanpa sesuatu saya sadari gitu gitu. ya. Jadi yang saya tahu tuh, saya tuh kepengen bisa sekolah ke luar negeri, tapi gimana ya, orang kuliah aja saya tuh harus ke PTN, gara-gara nggak bisa afford biaya PTS gitu waktu itu. Kalau ke PTN kan waktu itu cuma 120.000, itu aja orang tua saya susah bayar ya untuk itu. Nah, tapi saya tuh kepengen sekolah ke luar negeri, gimana ya caranya gitu. Maka tentu saja pada zaman dimana waktu itu internet itu masih sesuatu yang cukup baru, kemudian yang namanya email juga belum terlalu umum digunakan orang, pasti belum ada WhatsApp, HP aja belum ada gitu ya, handphone gitu. Jadi yang kita lakukan itu ya kita lihat-lihat internet, memang sudah ada, kemudian kita cek-cek lembaga mana sih, kemudian saya telepon dan lain sebagainya gitu loh. Kemudian saya berproses. Saya ingat salah satu kriteria di dalam beasiswa tersebut itu memang tertulis bahwa perempuan itu diutamakan. Oh, ada khusus sih. Ya, Itu yang untuk luar negeri tadi itu ya Ibu ya? Betul. Jadi waktu itu saya apply beasiswa ke luar negeri, dan di situ tertera bahwa perempuan itu perempuan dan kaum difabel itu diutamakan. Kaum difabel dan perempuan itu diutamakan. Artinya kan secara tidak sadar kita itu mendapatkan privilege gitu ya, diutamakan. Jadi bisa jadi itu juga yang menentukan bahwa akhirnya saya bisa dapat gitu ya, Bu. Jadi kan saya harus bersyukur gitu ya. Nah, kemudian di dalam perjalanannya begitu dapat scholarship-nya iya gitu, bahkan cukup lancar, di mana orang pada umumnya tuh harus 1 tahun persiapan bahasa, saya hanya 6 bulan sudah boleh berangkat. Kondisi yang menyebabkan itu, Prof mengatakan ini bahasa Jermannya waktu itu Frau Purwanto itu sudah boleh kok ke Jerman gitu. Jadi saya berangkat gitu ya. Nah, ternyata sampai di sana tuh tidak semudah yang saya bayangkan. Jadi ketika saya waktu di Indonesia sejak SMA dan S1 itu relatif menjadi dalam tanda kutip bintang kelas gitu ya. Jadi kalau bagi raport, kalau KHS itu lebih bagus gitu ya. Nah, malah udah sempat ngajar 1 tahun juga waktu itu di Ubaya gitu. Bayangkan, kemudian saya kuliah S2 di sana. Yang terjadi adalah ketika mengikuti pelajaran, saya 50% yakin saya mengerti, hanya 50% gitu ya. Jadi saya kejar dengan saya belajar di rumah dan lain sebagainya. Begitu saya ikut ujian, ternyata nilai pertama yang saya dapatkan itu 25 out of 100. Gitu loh ya. Nah, kemudian saya belajar lebih giat lagi, dan yang terjadi nilai kedua kalau nggak salah sekitar antara 50-60 juga. Jadi pokoknya beberapa kali itu saya mendapati kok kayak gini ya. Jadi seperti suatu istilahnya tuh saya tuh merasa seperti demotivated dan merasa seperti underestimate kan betul ya, karena
dari yang merasa biasa jadi bintang kelas, yang merasa bahkan sudah jadi dosen berdiri di depan kelas dengan yakinnya mengajar mahasiswa ya, tiba-tiba waktu jadi mahasiswa lagi tuh seperti itu gitu. Wah, beratnya minta ampun, sampai saya tuh setengah tahun pertama tuh waktu itu saya berangkat dengan suami kebetulan. Jadi sebelum berangkat menikah dulu, saya sempat terlontar pasti. Aku kok mau pulang aja ya, misalnya seperti itu ya. Jadi kayaknya berat. Tapi waktu itu saya belum terlalu sadar kaitannya dengan apakah itu saya perempuan atau tidak ya, karena masih relatif muda, belum punya anak juga gitu ya. Menikah pun karena memang supaya dapat restu orang tua boleh berangkat bareng menikah, maka menikah kalau memang sudah ada pacar ya waktu itu gitu loh. Jadi lebih saya bingung gitu menghadapi bahwa saya kok begini tidak mampunya gitu ya. Dari yang tadinya itu merasa banyak sekali dipuji orang, banyak orang ngomong, kamu kok pinter sih gitu, nilainya kok bisa gitu sih, apa segala, tiba-tiba kok begini gitu. Padahal ya itu perbedaan-perbedaan. Jadi sebenarnya penting bagi kita message-nya adalah perempuan atau bahkan juga bukan perempuan, ketika kita merasa mampu di suatu titik, sebetulnya kalau komunitas itu dirubah dari yang tadinya lingkungannya di Indonesia yang tiba-tiba ditaruh di lingkungan yang baru, semuanya bisa berubah jauh sekali dari ekspektasi kita. Tapi yang terjadi adalah ya saya bertahan, suami selalu memberikan penguatan juga, sudah nggak apa-apa, nggak usah terlalu pikir, usahakan sebaik-baiknya gitu. Dan ternyata memang lama-kelamaan itu meskipun tidak instan, semuanya membaik. Saya juga less stressful dan nilai-nilai secara umum juga meskipun bisa tidak langsung bagus juga bisa naik dan seterusnya. Bahkan semakin ke atas tuh kan semakin by project ya. Kalau sudah S2, kemudian bahkan saya lanjut S3, saya mendapatkan pengakuan itu kembali, kepercayaan diri saya kembali, karena supervisor saya pun akhirnya itu mengatakan, kamu kok bisa ngerti cepet banget ya, kamu kok bisa nangkap itu cepet banget, oh ternyata gini, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali encouragement yang saya dapat, pujian yang saya dapatkan kembali juga. Jadi sebenarnya itu suatu keteguhan, dan mungkin keteguhan itu juga karena antara lain saya perempuan, tapi yang tidak kalah penting support system kita, ada suami, ada teman dan keluarga yang juga ketika kita tuh sedang down dan lain sebagainya, mereka itu membantu kita lift up lagi. Tapi yang utamanya mungkin dari motivasi gitu ya. Ya kalau Prof gitu ya, kalau kemarin kan Prof cerita tadi kan kemarinnya sebelumnya itu pengen waduh sudah nih Abnya nggak selesai gitu ya, tapi ada support system, kemudian dikuatkan aku harus bisa nih gitu ya, motivasinya itu kerelaan juga untuk bertahan, bertekun gitu ya. Itu yang mungkin paling utama dari semua motivasi diri sendiri gitu ya Prof ya. Betul. Iya, Prof, kalau terkait dengan kondisi kita gitu ya di kampus gitu ya, itu menurut Prof itu seperti apa gitu ya, percepatan aksi kita di kampus kita seperti itu, apakah ada perbedaan gitu ya antara adik-adik gitu ya untuk yang perempuan atau yang tidak seperti itu, atau mungkin di dalam kita sebagai staff atau apa itu seperti apa kira-kira Prof kalau di kampus kita sendiri gitu ya di Ubaya? Iya, kalau saya lihat kalau sudut pandangnya adalah mahasiswa, sebetulnya sampai siswa juga ya, saya rasa relatif tidak banyak perbedaan ya. Kesempatan yang kita berikan kepada mahasiswa baik itu perempuan maupun laki-laki itu masih relatif sama begitu. Nah, kalau untuk staff tentu sudah ada dinamika yang agak berbeda Bu Agung, soalnya kan dari fase kehidupannya kalau sudah jadi staff itu artinya usia sudah bertambah dan memulailah masa produktif di mana kemudian kita membangun keluarga, memiliki anak dan lain sebagainya. Disitulah perbedaan terbesar sebetulnya dimulai. Sama seperti saya merefleksikan dulu diri sendiri, sebenarnya sebelum saya punya anak itu rasanya tidak beda jauh dengan waktu kita masih single gitu. Jadi mau memanage sesuatu itu tidak terlalu banyak constraint-nya. Tapi begitu kita sudah memiliki putra-putri, disitulah beban itu mulai terasa. Bahwa kalau perempuan kok begini ya gitu. Dan seterusnya ya. Tetap harus tahu kodratnya gitu ya.
Di satu sisi secara faktual jelas bebannya di depan kita dan nggak mungkin kita lepaskan gitu ya. Lahirlah anak, usia berapa, bahkan sampai bukan hanya pada saat mereka balita kan beban kita itu, tetapi juga sampai mereka itu remaja dan suatu saat mandiri. Selama itulah kita sangat berat sebetulnya beban kita mengelola semuanya itu. Kalau di Ubaya sebetulnya secara umum saya melihat sudah banyak perempuan kan pasti sebagai staf kita. Secara persentase saya belum pernah menghitung, tapi sepertinya bukan minoritas juga ya. Kurang lebih kalau bukan seimbang bahkan bisa jadi kita sekarang sedikit mayoritas. Saya kurang tahu. Nanti bisa kita lihat datanya. Rasanya yang memimpin sekarang kan kalau di rektoratnya Ubaya sendiri kan 3:2 ya Ibu ya. Ya jika ketua PPM tidak dihitung. Berarti berbanding sama ya. Sebenarnya hampir sama. Sama-sama. Kalau kita lihat di dekanat bahkan mayoritas laki-laki ya. Dekanat kalau yang periode lalu banyak yang perempuan, yang dahulu ya, kalau sekarang yang laki-laki ya. Jadi memang bisa bergeser begitu. Nah, kita bisa melihatnya pada sudut pandang bekerja produktif sebagai pekerja begitu umum atau mungkin yang pada posisi leadership itu bisa sesuatu yang dinamika yang kita lihat bisa agak beda kalau menurut saya. Kalau tentang bekerja kalau saya lihat ya sebetulnya cukup banyak perempuan yang mendapatkan haknya untuk bekerja, tapi kalau kita lihat banyak juga sih rekan-rekan kita yang laki-laki yang kemudian memutuskan misalnya istrinya itu tidak bekerja begitu ya. Banyak itu juga seperti itu ada. Ya. Jadi sebenarnya kalau secara negara bayangan saya kita sebenarnya bisa memandangnya sebagai berarti kita kehilangan opportunity mendapatkan tenaga produktif kan ketika Pastinya, misalnya betul. seorang wanita itu memilih untuk sebagai ibu rumah tangga. Nah, harapan saya dan sepertinya akan begitu, syukurlah sekarang harusnya makin lama akan makin membaik Bu Agung. Kenapa? Karena kalau zaman dulu kan pilihan wanita bekerja itu memang relatif kebanyakan offline ya. Artinya kalau dia mau produktif Betul. mendapatkan bisa ikut juga menghasilkan income dalam keluarganya supaya tidak terjadi single income yang jadi berat hanya ke bapak saja. Itu dia harus keluar rumah, otomatis dia meninggalkan keluarga, mungkin anak-anaknya pada berbagai fase usia, mungkin orang tua yang sudah mulai harus dirawat dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang ada banyak syukurlah ada banyak alternatif gitu kita ya. bisa dari rumah, Betul. bisa jadi virtual assistant, kita bisa berjualan sendiri secara online, yang dijual juga bisa apapun gitu ya. Bayangkan Kesempatannya sekarang lebih besar ya, Prof, ya. sekarang kita mau jualan tuh nggak harus punya produk tangible kan, nggak harus punya nasi goreng, keripik, baju atau apapun. Bahkan kita hanya bisa jualan kalau kita misalnya tuh punya kata-kata motivasi, kita tinggal rekam gitu ya, apapun filsafat hidup, apa aja kita bahkan humor bisa kita jual ya, yang kira-kira berguna. Jadi harusnya sekarang itu perempuan punya banyak sekali opportunity untuk bisa menjadi insan yang produktif secara penghasilan juga untuk keluarga gitu. Dan sebenarnya itu yang saya harapkan karena ya setelah saya bertambah dan bertambah usia, saya sendiri kebetulan sangat beruntung sih, suami tidak melarang untuk saya berkarir, tapi saya mengamati teman-teman gitu. Bagi saya memang kalau bisa lebih baik perempuan itu produktif bagaimanapun caranya, baik keluar rumah maupun tetap di dalam rumah gitu. Ya, Prof, nyambung yang tadi kan Prof sampaikan gitu ya kan, kalau sekarang ini mestinya dunia sekarang ini gitu ya, itu kan bisa dilakukan dengan online gitu ya. Nah, kesiapan apa gitu ya untuk perempuan-perempuan gitu ya, apalagi kaula muda gitu ya, yang perlu disiapkan saat ini gitu ya, pentingnya di era digitalisasi, di era AI. Nah, ini harusnya itu aksi apa gitu ya, kemampuan apa gitu ya Prof yang ya, harus dikembangkan. Iya, yang harus dikembangkan gitu ya, sehingga dia nggak stuck gitu ya. Ataupun kalaupun misalnya tadi seperti waktu Prof sampaikan gitu ya, meskipun zaman dulu nggak ada internet gitu ya, tapi untuk yang sekarang ini gitu ya, kalau aduh aku lagi hopeless nih, lagi apa gitu. Ini apa yang harus dilakukan untuk percepatan ASI ini gitu ya, percepatan ASI ini mungkin dalam motivasi diri sendiri dulu gitu ya. Persiapan apa sih yang harus dilakukan begitu Prof? Iya. Terima kasih Bu Agung. Kalau menurut saya sebetulnya yang paling penting adalah setiap perempuan itu sebenarnya bukan cuma perempuan, tapi karena kita semuanya bicara gitu ya, kan ini semua perempuan itu harus tahu bahwa dirinya bernilai.
Satu itu, Ya, dirinya bernilai dan dia itu punya value gitu ya, Prof dia ya. punya value dan dia tuh capable of learning any things, any new things gitu. Jadi semua manusia, semua Betul. perempuan itu dia bernilai dan dia pasti punya kapasitas tertentu dan dia tuh bisa belajar kok. Jadi Bahkan harus multitasking. Kadang perempuan harus betul. multitasking. Betul, betul. Nilai pemahaman seperti itu, kesadaran seperti itu juga yang bukan hanya perlu kita bangun ke diri kita sendiri, tetapi juga ke anak-anak kita sejak kecil dan ke kaula muda. Betul. Selalu kita tumbuhkan bahwa setiap dari Anda, setiap dari kita itu bernilai dan kita itu semuanya mampu belajar. Yang terpenting adalah jangan pernah membandingkan kita dengan orang lain gitu. Karena kalau yang sekarang saya rasa tantangan yang terbesar buat kaula muda adalah yang itu lebih berat daripada zaman kita. Betul. Adalah karena mereka tanpa sadar itu akan sangat dihadapkan pada kondisi di mana mereka seakan-akan dibandingkan dengan sesuatu yang mereka nggak pengen nonton pun itu lewat gitu loh. Jadi ibaratnya kita membanding HP gitu ya, ada apa ini gitu ya. Tiba-tiba muncul kan kayak gitu ya. Jadi seperti kita tuh membandingkan dapur belakang kita dengan panggungnya orang lain. Jadi dimana sekarang itu yang namanya flexing, hedonisme dan sebagainya itu sudah sebegitunya gitu loh. Yang kadang orang itu lebih ingin merekam dan mempertontonkan, menyajikan itu hasil akhir yang sudah bagus dibandingkan proses-proses di belakangnya. Jadi kita tuh terus ngerasa kayak ngelihat diri kita yang pun mungkin kita pakai daster atau baju koyak-koyak atau nggak punya apa-apa dengan mereka yang begitu glowing gitu ya. Ada di podcast ataupun ada dimanapun, di TikTok, di YouTube, dimanapun, aduh pokoknya macam-macam. Nah itu yang kadang-kadang itu bisa membuat kita sebagai manusia itu tidak percaya diri. Kemudian kita meng-undervalue diri sendiri. Apalagi kalau terus kita nyoba sesuatu gagal, masih gitu dapat kritik dari orang lain dan lain sebagainya. Itu bisa membuat seseorang betul-betul akhirnya dia menutup diri. Nah itu yang kita harus tanamkan ke diri sendiri, demikian pula ke anak-anak kita sejak muda bahwa kamu bernilai, kamu bisa gitu loh. Mau cepatmu beda-beda antara satu dengan yang lain tidak masalah, mau caranya agak beda-beda tidak masalah, asalkan itu cara yang benar begitu. Nah, kalau sudah begitu, maka sekarang kan kita tahu kalau memang sudah zamannya digital, sudah zamannya teknologi yang seperti sekarang, ya ayo belajar. Harus belajar, harus mempersiapkan itu semua gitu. Betul. Ya untuk belajar gitu. Sebagian dari kita beruntung mungkin dari kecil itu sudah dikasih laptop, sudah dikasih HP dan lain sebagainya. Zaman kita dulu gitu ya, Prof. Tapi ada mungkin, tapi ada sebagian yang mungkin juga nggak punya sekarang, Bu Agung. Itulah yang beratnya kan. Tapi sekali lagi, bagaimanapun kondisi kita itu bernilai dan Tuhan itu pasti kasih kita jalan untuk mampu belajar. Ya udah kalau memang mama papa belum bisa kasih HP, belum bisa kasih laptop, ya berarti mungkin saat di sekolah, saat bisa pinjam punya teman atau saat di mana kita tetap belajar dari sana dan ya ikuti perkembangan gitu. Jadi kita nggak akan tertinggal kok. Pada saat dibutuhkan kita akan lakukan gitu. Ya, intinya berarti kita harus tahu gitu ya, Prof. Tahu nilai kita dan mau belajar. Ya, kita harus punya value itu dan yang penting adalah kalau muda ini harus belajar gitu ya, apalagi perempuan gitu ya, dan perempuan itu harusnya gitu ya, itu multitasking gitu ya. Kalau kita di rumah begitu ya, ngajarin anak sambil masak gitu. Kalau sudah menikah akhirnya gitu. Masa iya anaknya duduk di meja makan kita sekalian direkam aja Bu Agung. Nanti ditambahin itu ya Mas Iwan. Oke. Ya jadi tadi intinya terkait bahwa perempuan itu harus punya motivasi gitu ya dari diri sendiri gitu ya Prof ya. Kemudian dia harus merasa dia punya value gitu dan utama dimanapun gitu ya, dalam kondisi apapun di negara manapun bukan hanya di Indonesia gitu ya, harus mau belajar gitu ya. Nah, belajar dimanapun itu sesuai dengan motto kita kali Prof ya, yang apa, learning beyond classroom gitu. Dimanapun berada gitu harus bisa belajar, harus mampu belajar sesuai dengan bisa terbang dengan sayap sendiri ya Prof ya. Betul. Iya Prof, mungkin sebelum berakhir gitu ya, ini tantangan gitu ya, realitas gitu ya, tantangan yang dihadapi gitu ya, ini seperti apa kira-kira Prof gitu ya dalam apa namanya
sekarang ini gitu ya, Prof kan sudah memimpin gitu ya, tadi sebagai ibu, sebagai seorang istri gitu ya, peran apa gitu ya Prof ya yang tantangan mungkin dari Prof sendiri gitu ya, tantangannya terbesar itu seperti apa gitu ya, karena kan kita juga berada di lingkungan gitu ya Prof, memimpin juga, memimpin yang karyawan Ubaya begitu banyak gitu ya. Tinggal di keluarga, mungkin di tanggung jawab sosial, Prof. Maria juga memimpin di Dikti kalau nggak salah yang di Forum Wakil Rektor Forum Wakil Rektor Jawa 1 Timur, gitu, kira-kira seperti apa, Prof? Ya, kalau tantangan mungkin secara umum yang pertama ada beberapa mitos gitu yang kadang-kadang itu menjadi sedikit beban psikologis kita barangkali, suatu mitos yang kadang-kadang sudah terinternalisasi di kita sendiri bahkan secara umum bahwa perempuan itu harus memilih either mau sukses di rumah tangganya atau mau di kantornya, karirnya. Nah, itu sebenarnya suatu tantangan juga menurut saya yang harus kita atasi. Karena seharusnya kita juga boleh dong bilang gitu. Kenapa harus atau ya gitu loh. Kenapa kita nggak bisa buat keduanya itu harmoni. Mungkin nggak bisa sepenuhnya seimbang dalam arti orang mengatakan, oh kalau seimbang berarti 50% di keluarga, 50% di karir. Karena nggak mungkin juga bisa ideal gitu. Suatu saat saya bisa berhari-hari ninggalin keluarga. Berarti kan 0-100 ya jadinya gitu loh. Tapi saat-saat tertentu saya juga bisa memutuskan saya matiin WA saya atau nggak saya baca gitu, email pun nggak saya cek. Ya sudah sepenuhnya beberapa waktu saya untuk keluarga begitu. Yang penting kita atur dan tidak selalu artinya itu kekuatan kita sendiri ya. Itu memang kalau dipikir-pikir akan rumit, tapi kalau sambil dijalani itu ya bisa jalan. Yang pertama saran saya misalnya buat para perempuan muda ya kalau cari jodoh itu kalau cari jodoh itu memang gak boleh asal ya gitu loh. Yang mau diajak kolaborasi tentu ya Prof. Boleh sih asal punya ini, asal punya ini sih enggak. Jadi asal punya semuanya. Jadi ya memang bagaimanapun ya kalau punya jodoh ya usahakan kita membangun komitmen bersama bahwa kita tuh mau jadi orang yang sama-sama bertumbuh gitu ya. Jadi bukan nanti oh kamu laki cari uang, aku perempuan urus keluarga, urus anak, bukan. Ya kita cari uang bersama, urus keluarga bersama. Jadi nggak ada yang benar-benar dibagi ini kamu itu dalam hal yang cukup makro seperti itu. Ya bolehlah nanti kalau di rumah pas domestiknya boleh aku yang cuci piring, kamu yang cuci nggak apa-apa ya. Tapi katanya secara umum ya. Jadi itu suatu tantangan yang harus kita atasi. Sejak muda harus punya awareness itu dan harapannya kita yang mungkin pada usia sudah memiliki putra dari kecil menanamkan itu juga kelak. Dan tantangan kedua adalah ini mitos bukan mitos ya, saya nggak tahu ya mitos atau stigma yang kalau di masalah posisi atau di aspek leadership biasanya tantangannya yang saya baca gimana itu Prof? Ya bukan hanya laki-laki tapi juga kita perempuan itu seringkali tanpa sadar itu prefer punya bos laki-laki. Enggak. Sebenarnya ada fenomena seperti itu. Bukan hanya laki-laki, bahkan perempuannya juga merasa lebih pengen punya bos laki-laki. Kenapa? Itu karena ada stigma bahwa perempuan itu bawel gitu loh. Perempuan itu bawel, rewel banget dan kadang judes, ketus. Jadi kalau ada kalau laki-laki itu ngomongnya keras gitu ya, dimana akan didefinisikan sebagai tegas gitu. Tapi kalau misalnya perempuan itu bilangnya galak, jahat, malampir. Cuma nggak ada Pak Lampir, adanya Pak Lampir gitu loh. Nah, kalau Jawa nggak ada itu. Padahal kalau kita pikirkan sebetulnya nggak begitu. Itu kan hanya masalah style gitu. Itu cuma masalah style. Perempuan itu dari muda bahkan dari kecil memang sudah terlatih untuk harus lebih banyak peduli, harus menghandle banyak hal. Sehingga otomatis harus lebih bawel. Gimana anak kita mau tumbuh disiplin dan lain sebagainya kalau kita tuh nggak pernah ngomong. Kalau kita
kita tuh Mungkin aja gitu. kalau bukannya kita tuh tidak lelah-lelahnya mengingatkan terus bahwa ini begini, anak salah, kemudian kita coba omongi lagi untuk bangun lagi, mencoba. Jadi kita terbiasa bawel kan, dan itu memang jadi Nalurinya perempuan gitu ya. Prof, ya. sebenarnya sih gitu. Nah, jadi itu tadi tantangan terbesar tuh, saya tuh perempuan, tapi ternyata ketika memimpin, kadang-kadang saya merasa saya harus menekan keperempuanan saya gitu loh, supaya orang tidak merasa saya terlalu bawel, supaya orang tidak merasa saya terlalu mak lampir. Kadang-kadang ya Bu ya. Nah, ya saya nggak tahu sih apakah sudah banyak itu dirasakan oleh teman-teman yang lain, tapi khususnya di Asia atau barangkali di Indonesia khususnya tuh masih cukup kental. Seperti itu suatu tantangan tersendiri. Jadi di satu sisi saya berusaha menyesuaikan diri, di sisi lain sebetulnya jiwa saya tuh meronta dan mengatakan, ngapa juga ada pengarah gaya yang mengatakan saya nggak boleh bergaya banget, itu kan hak saya, yang penting saya lakukan itu sebetulnya kan dengan niatan baik, dengan cara yang memang benar dan seterusnya. Maunya gitu, tapi nggak bisa. Jadi ya kita itulah tantangan yang tetap harus kita atasi juga secara internal, tapi di sisi lain juga mungkin penting bagi para perempuan, nggak boleh kayak gitu itu juga menghalangi kita untuk maju gitu loh. Jangan sampai karena aku nggak mau mimpin, aku nggak mau pergi ke situ, atau aku nggak akan tegas karena aku tahu bahwa orang yang disukai, perempuan yang disukai itu adalah yang lemah lembut, yang penurut, yang tidak ambisius. Nah itu yang nggak boleh ada juga kan. Jadi ya gimana kita berusaha sebisa mungkin menyeimbangkan sehingga sambil menakar-nakar di luar kita, meskipun belum tentu kita berhasil ya, tapi itu bagianlah dari perjalanan perempuan gitu. Oke. Baik Prof. Mungkin yang terakhir ini Prof, refleksi gitu ya, kalau misalnya ada nggak Prof seandainya gitu, siapa tahu nih beneran itu ya Prof, ada jadi apa gitu ya di kementerian. Semoga ada nggak misalnya ya satu kebijakan nasional mungkin yang bisa diberikan gitu ya untuk perempuan-perempuan, kaula muda perempuan ini, kira-kira apa ya Prof ya yang kedepannya bisa diberikan gitu ya, kebijakan apa gitu ya misalnya. Kalau seandainya jadi sebetulnya nggak harus nunggu kita sampai jadi itu ya, mungkin pada berbagai level kita juga bisa sama-sama mengupayakan. Iya, jadi misalnya udah di lingkungan RT RW lah, bawa kecil dulu ya sebelum ke kementerian gitu. Ibu PKK. Kalau misalnya kita lihat ada ibu-ibu yang seharusnya punya potensi tapi terus bingung gitu loh mengatur apa sih pendanaan rumah tangganya dan lain sebagainya, mestinya sangat mudah kalau kita bisa usul macam-macam. Kadang-kadang kita mengencourage atau dalam tanda kutip kita menunjukkan, oh gini loh caranya, ibu misalnya mau jualan pakai Shopee gini kok Bu, tinggal pencet ini gitu aja kalau bisa kita lakukan. Tentu pada level yang lebih tinggi, kalau misalnya kita kalau kita sekarang di universitas ya, tapi pada tempat-tempat tertentu misalnya di Pemkot dan lain sebagainya, saya kira baik sekali kalau adakan pelatihan-pelatihan tertentu yang tujuannya justru membuat para ibu rumah tangga atau generasi muda perempuan menjadi produktif. Ya, jadi tadi kan kita harapannya semua orang itu dari kecil sebisanya udah tahu nilainya, mau belajar. Tapi kan kadang-kadang ada kondisi yang kemudian mereka menjadi tertinggal. Nah, mereka butuh bantuan. Oh gitu ya caranya teknologi ini, caranya mau buka shop online, caranya jadi dia pakai AI, caranya dia bikin misalnya merekam dan kemudian bikin TikTok atau apa. Kadang kan itu hal yang simple, kalau nggak diajarin dia jadi nggak pede melakukan. Nah, pelatihan-pelatihan khusus untuk ibu rumah tangga atau untuk kaum perempuan itu bisa diadakan sebetulnya itu. Kemudian kalau sudah pada level kayak kita di sini, Bu Agung tahu sama-sama dosen ya, kriteria kepangkatan dan perjalanan karir kita tuh kan sama persis, baik kita perempuan maupun laki-laki. Ya, padahal ubaya setara sih kita kan, ya. Secara nasional juga, secara umum sama, tapi sebetulnya medan yang kita temukan beda antara laki dan perempuan gitu ya. Kita mengalami masa-masa hamil, melahirkan, urusan domestik dan lain sebagainya. Nah,
Nah, memang udah ada sih kayak cuti 3 bulan ya, cuti Ada melahirkan cuti. gitu loh. Tapi mungkin Bahkan ada cuti haid Bu kalau di Ubaya itu. sebetulnya. Iya, betul. Nah, tapi ada beberapa yang mungkin bisa lebih dioptimalkan kalau secara fisik mungkin apakah kita itu punya daycare yang bisa kita percaya sehingga kita tuh nggak kepikiran terus anak kita waktu kita kerja gitu loh. Dengan biaya yang tentu terjangkau, yang sekaligus juga jadi pembelajaran bagi mahasiswa. Kemudian mungkin kita bisa sediakan seperti ruang laktasi dan lain sebagainya yang selama ini kalau mau jujur kita juga belum optimal ya. Saya juga Untuk yang mengalami di masa-masa masa seperti itu di mana bingung cari ruang sendiri, bikin korden sendiri. Itu yang sebetulnya hal-hal kecil yang sebenarnya kalau kita lakukan itu tuh mengakselerasi perempuan untuk tetap produktif gitu ya. Dan kemudian mungkin bisa juga kayak kalau misalnya kita bikin kayak semacam program hibah khusus untuk perempuan yang baru kembali dari cuti melahirkan atau apa begitu supaya mereka itu tidak keterusan istirahatnya gitu loh dalam tanda kutip gitu dan tapi seperti diajak produktif kembali gitu karena ada program khusus itu gitu loh yang jadi pengingat oh iya aku kemarin udah ngapain balik gitu ya. nih sekarang bisa mulai lagi pelan-pelan kembali gitu loh ke laptop gitu loh. Nah, dengan adanya program-program yang khusus untuk perempuan seperti itu. Jadi saya rasa secara nasional juga kira-kiranya tentu sudah ada Arah sih ke sana mestinya program-program sudah ke ada. Kayak sana. kemarin kalau nggak salah ada beasiswa yang perempuan untuk STEM itu ya Prof Iya, yang ke betul. Belanda atau apa itu ya yang Betul, kemarin di betul. ini. Berarti Iya. sebenarnya untuk menggerakkan aksi perempuan ini itu yang sekarang perempuan bukan hanya di apa di misalnya hanya masak gitu ya, tapi Iya, yang di iya. STEM gitu ya, jadi teknik Juga itu bisa bisa leading di masuk, sana. betul, bisa leading ke sana. Ya, terima kasih Prof Maria gitu ya. Sama-sama Bu Agung. Mungkin sebelum kita tutup Prof, satu motivasi yang lengkap ini ya untuk perempuan dan seluruh kaula muda di siapapun itu ya nonton podcast ini apa gitu Prof? Ya, mungkin kalau pesan buat perempuan sih mirip seperti tadi ya, selalu ingat bahwa kita semua perempuan itu bernilai dan kita juga sangat mampu belajar. Jangan pernah juga kita itu putus asa karena misalnya berbagai stigma yang diberikan orang kepada kita gitu. Tantangan itu pasti ada, tapi jadi perempuan itu kalau nanti dihitung-hitung lebih banyak untungnya kok. Sebetulnya lebih banyak untungnya gitu loh. Dari awal itu seperti Tuhan itu sudah mendesain kita itu menjadi Sebagai paket apa? yang memang paling lengkap gitu loh. Bukan cuma kita ikut berperan bersama dengan pasangan dalam mengelola keluarga di rumah, keluarga di tempat kerja, bahkan pada berbagai komunitas yang bisa jadi lebih besar. Tapi kita juga seperti memang sudah dikondisikan untuk banyak berlatih untuk menjadi pengayom gitu. Jadi menyadari value dan potensi kita yang sangat besar itu usahakan selalu untuk senantiasa bertumbuh gitu sebagai Ya, perempuan baik. yang semakin memberdayakan satu sama lain juga tentunya. Terima kasih banyak Prof Sama-sama, Maria Bu. insight dan inspirasinya buat kaula muda gitu ya. Ilmunya ini sangat-sangat luar biasa memberikan cahaya untuk adik-adik semua perempuan di Indonesia dan mungkin yang menonton gitu ya semuanya bisa melihat ini. Nah, selamat Hari Perempuan Internasional tanggal 8 Maret 2026, perempuan bukan hanya hadir, tetapi dia harus bisa memimpin, bergerak, dan berdampak. Saya, Agung Sriwardani, sampai jumpa di podcast Politeknik Ubaya yang berikutnya.